Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Halo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tanggal 24 April 2026 setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, materi malam ini tuh agak sedikit menarik. Jadi ini akan memudahkan untuk teman-teman yang barangkali baru di dunia cryptocurrency atau baru atau awam di dunia cryptocurrency di dunia Web3 ya, dunia Web3. So, teman-teman jadi bisa membedakan lah dari materi ini, teman-teman bisa membuat sebuah kesimpulan atau dari sebuah perbedaan di antara tiga dunia keuangan ini yang kalau kita melihat secara tren saat ini tuh menjadi satu. Kalau kita runut ke belakang kan sebenarnya mulai tahun flashback 2018 kali ya. 2018 ya kita cuma pahamnya adalah ya Bitcoin dan blockchain. Blockchain ada sebuah teknologi, terus ada cryptocurrency-nya Bitcoin, terus kita cuma pahamnya adalah centralized exchange-nya. Terus ternyata boom setelah Covid, zaman Covid justru ya, zaman Covid boom trennya lagi, kita mulai melihat konsep lain. Oh, ada DeFi, banyak wallet-wallet baru yang bertebaran di App Store, di Play Store gitu ya. Kayak awal-awal kayak Trust Wallet mungkin. Selain kita pakai Bitcoin Core ya, pakai Bitcoin Core kan cuma segelintiran orang doang dulu. Kalau yang baru-baru mungkin pahamnya Trust Wallet 2021-an tuh. 19, 20, 21-an ya. Trust Wallet, terus apa namanya, MetaMask pada zaman-zaman itu. NFT pun belum sengetren gitu ya, belum sengetren 2022 2023 gitu. Karena pada zaman itu kita kenalnya adalah sebuah sistem smart contract pada domain name coin gitu. Itu kayak cikal bakalnya NFT pada waktu itu. So ya, um, mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan ilmu baru dan mungkin ini bisa menjadi pengingat ya pada teman-teman yang memang sudah berjibaku di dunia Web3 ini. So, gua mau mulai video ini kepada teman-teman dengan melontarkan satu pertanyaan sebenarnya, guys. Seperti yang gue bilang barusan di awal, ini konteksnya aja sih ya. Dan kita jadikan sebuah pertanyaan, pernah nggak sih lo tuh ngerasa agak sedikit frustrasi agak sedikit frustrasi waktu ya kita beroperasi di exchange, mau keluarin duit dari crypto exchange ke rekening bank misalkan contohnya ya. Apalagi buat teman-teman yang memang baru atau awam dunia Web3 kan melihat, wah anjir ini mah fee-nya mahal, terus melihat mungkin dari secara dari apa namanya, dari retensi validasi atau waktu validasinya prosesnya agak sedikit lama, terus kadang apa ya, kadang malah ditolak sama bank gitu, atau ya sebaliknya, um, lu punya uang di bank gitu tapi lu lihat yieldnya kecil gitu, terus juga nggak bisa diakses 24 hour, ya nggak bisa juga dimanfaatin sistem keuangannya yang lebih efisien gitu. Nah, kan kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut itu adalah itu adalah sebuah masalah. Nah, dengan tren yang ada saat ini, maka sekarang permasalahan tersebut itu mulai diselesaikan gitu kan. Bukan cuma pada satu entity atau satu apa ya, industri aja gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari judul yang ada di sini, ya ini adalah kayak konvergensi
dari tiga dunia keuangan yang sebenarnya selama ini tuh terpisah guys. Dan ya udah saat ini tuh nyatu gitu. Gue lupa karena saking saking senengnya gue apa namanya menjelaskan, jadi gue lupa untuk kasih lo apa namanya slide nomor satu ini. So ya di video ini gue bakal bahas atau breakdown soal gimana sih proses dari konvergensi tiga dunia keuangan ini terjadi menjadi satu dan tidak terpisahkan. Terus kenapa mungkin ini akan menjadi penting buat kita semua. Dan satu lagi adalah mungkin gue akan memberikan data real yang nunjukin kalau ini sebenarnya bukan cuma sebuah hype aja gitu. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman perlu lihat 4 angka ini ya, bahwa ya teman-teman bisa melihat crypto card volume itu kan naik sekitar 223,5% year on year-nya. Terus tokenized stock saat ini itu udah 26 kali naik ya, naik 26 kali dalam setahun. Terus weekend trading itu naik sekitar 300%-an. Yang pada dasarnya sebenarnya di market konvensional weekend itu close, market tutup marketnya. Dan kalau kita melihat ini stablecoin sekarang ya udah ada 360 stablecoin yang tercatat sampai dengan saat ini 2026. Dari yang pada awalnya itu ya kayak cuma 5 aja, USDT, USDC, apalagi ya, ya gua taunya cuma itu USDC, USDT, atau lagi apa. Nah, kalau lo tanya orang TradFi, TradFi itu ya trading finance ya guys, soal kripto ya mereka bilang ini ya kayak aset spekulatif. Guys, ini gue bikin apa namanya, bikin ini nggak akan gue potong-potong atau segala macem ya, karena gue mau bikin ini seraw mungkin gitu. Jadi kalau memang ada yang perlu divalidasi atau ada kesalahan yang gue sebut ya mohon dimaafkan, jadi perlu divalidasi lagi. Teman-teman boleh berkomentar lah di kolom komentar kalau memang ada kesalahan data. Ya, kalau kita ngomongin soal barusan ya, kalau kita tanya orang TradeFi soal kripto, ya mereka bisa bilang bahwa ya ini adalah aset spekulatif gitu. Ya sementara kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, ke lu, ya gua atau nanya ke lu gitu ya. Ya majority kita mungkin masih melihat bahwa DeFi itu bakal gantiin bank gitu. Itu adalah narasi yang gua tahu atau gua pahamin mulai sorry bukan mulai di awal-awal tahun 2021 atau 2022 di saat memang DeFi itu boom gitu. Tapi dengan perkembangan zaman dan teknologi, kenyataannya adalah dua-duanya itu memang ternyata kurang tepat guys gitu. Ini setelah gue perhatikan ya, dan gue juga pada akhirnya salah dalam mengkotakkan sesuatu gitu. Dan ya saat ini yang terjadi sekarang itu adalah konvergensi gitu ya, bukan justru ya saling apa ya mengalahkan gitu ya, tapi ya sekarang kayak bonding gitu, sudah ada pendekatan jadi satu sistem. Nah, di video ini tuh gue akan um, bahas guys, bentar ya, gue akan bahas 4 tren utama
Yang pertama adalah Crypto Neo Finance, terus tokenisasi real world asset, ada lagi Super App, sama Cedify. Nah, kita mulai dari yang paling deket dengan kehidupan sehari-hari dulu aja ya. Nah, TradeFi. TradeFi itu kan adalah kayak bank, saham, insurance atau asuransi. Ini kan adalah sistem-sistem lama ya. Dengan regulasi yang juga ketat. Terus ya nggak bisa dipungkiri emang usernya pun masif gitu. CeFi, Centralized Finance. Ini meliputi kayak crypto exchange, Binance, Coinbase, Bybit, Bitget, dan kawan-kawan yang sementara ini memang sangat mudah untuk dipakai, tapi ya secara sistem teman-teman harus ketahui bahwa ini adalah sistem yang terpusat atau centralized gitu. Dan DeFi, Decentralized Finance, itu adalah sebuah protokol on-chain guys, yang kalau teman-teman tahu brandnya adalah Uniswap, AAVE. Nah, itu adalah protokol on-chain decentralized finance yang secara sistemasi mereka itu permissionless dan juga transparan. Tapi kalau untuk sebagian orang awam memang melihat ini kompleksitasnya itu cukup lumayan gitu. Bisa dipahami, mudah untuk dipelajari, tapi kalau baru melihat kayak apa nih gitu. Jadi kompleksitasnya memang agak sedikit lebih gitu ya effortnya. Dan ya kalau kita lihat sekarang gap usernya ya DeFi sendiri mana sih ya, DeFi sendiri aja kan usernya itu ya ini user aktif sih ya 5 sampai dengan 10 juta gitu ya, 5 sampai dengan 10 juta ya, kurang lebih sih kalau tren 2026 gua ngeliat berdasarkan data itu sekitar 40 ribuan, 40 ribu user yang sudah berjibaku atau menggunakan DeFi. Sementara kalau kita melihat saat ini di market fintech itu sekitar 43 jutaan, centralized finance itu 216 juta, bank itu masih mendominasi saat ini sekitar 450-an juta. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini tuh ya masih greenfield banget kalau dari segi bisnis sebenarnya ya. Gap ini tuh ya kita bisa lihat sebagai sebuah peluang gitu. Gua mau ngecas laptop dulu. Nah, ya kita ngomongin soal DeFi jadi bank sehari-hari ya. DeFi itu kan sekarang mulai masuk ke use case sehari-hari guys. Kalau teman-teman sadarin kan, crypto debit card itu udah naik sekitar 223,5%-an year on year. Ada Ridot.pay, ada Karta, ada Aman Finance, ada yang baru approach gua lagi barusan itu MyPal, terus apa lagi ya, Pax, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gitu ya. Ya sebenarnya ini karena masalah lama sih. Jadi saat ini tuh berjamuran karena masalahnya adalah off ramp-nya itu ribet gitu. 41% user bilang ini tuh yang si masalah off ramp-nya itu ya jadi sebuah apa namanya ya bikin pusing gitu. Ini bisa menjadi pain yang agak sedikit membingungkan, bukan membingungkan,
ya bisa menjadi pain terbesar, betul, dan memusingkan gitu loh off ramp-nya. Nah, makanya CryptoCard itu solving this problem gitu loh. Dan pada akhirnya stablecoin, cryptocurrency itu ya bisa langsung dibelanjain dengan cepat, pun fee-nya lebih murah. Dan mereka-mereka ini, Ridot.pay dan segala macamnya, itu memberikan cashback yang cukup lumayan, seperti 3%, terus fee-nya pun lumayan 1% gitu. Dan ya kalau kita lihat saldo tetap, kita bisa dapat yield gitu. Walaupun kita bisa melihat ya di digital bank saat ini pun sama ya, kita nabung dapat yield, dapat bunga pun sama. Cuma kalau kita melihat berdasarkan percentage-nya, percentage saat ini kalau dibandingkan masih lebih besar di DeFi gitu. Kalau kita nyimpen USDT lebih besar juga di DeFi. Jadi kalau secara perspektif ya uang kita ya tetap kerja, walaupun ya kita mungkin tiap hari dipakai atau tiap apa atau tidak dipakai atau dormant gitu. Nah, kita ngomongin soal real world asset masuk blockchain, aset dunia nyata masuk blockchain. Kalau barangkali mungkin teman-teman melihat kayak apa ya, kayak Tesla udah ada RWA-nya, saham tapi tokenize gitu. Apple APL saham tapi tokenize. Kemarin ada Anthropic punyanya Cloud, punya Anthropic itu punya Cloud ya, Cloud AI Anthropic, dia ada tokenize-nya, ROI-nya, padahal dia belum IPO gitu. Nah, terus ya kalau kita ngelihat saat ini tokenize stock mulai dari Januari 2025 itu kan angkanya adalah di 38 jutaan. Ini dia, 38 juta US dollar. Sampai dengan bulan April tanggal 1 kemarin itu udah hampir 1 miliar US dollar. Kan itu adalah jumlah yang besar sekali ya, naik sekitar 26 kali dalam setahun gitu. Nah, implikasinya adalah ya saham jadi naik, bisa dipakai sebagai kolateral, bisa dapat yield juga. Contoh kayak S&P 500 gitu ya, yieldnya itu sekitar 8%. Padahal di broker tuh ya biasanya 0%. Kan ini perbandingan yang timpang banget kan gitu. Nah, seperti yang gue bilang barusan di awal, bahwasanya memang dari 5 stable coin aja saat ini udah 360 stable coin yang sudah diminting. Kenapa? Ya regulasinya mulai jelas guys. RLUSD punya Ripple, USDT, USDC, USDE, apalagi tuh banyak banget sekarang. PUSD, sedangkan PayPal aja sekarang ngeluarin USDT, USDT ngeluarin USD stablecoin. Kalau IDR ya IDRX, IDRT, banyak lah. Euro pun ada sama. Nah, kenapa? Ya regulasinya udah makin jelas guys. Jadi perusahaan sekarang bisa bikin stablecoinnya sendiri gitu. Dan kalau gue bantu teman-teman untuk diberikan analoginya ya, stablecoin itu kayak saldo Starbucks mungkin ya. Jadi ya banyak yang gak kepake gitu, terus ya bisa diputer karena dia ada interestnya gitu. Dan sekarang ini bisa dilakukan dengan stablecoin jadinya gitu. Nah, ini bisa jadi sebuah bisnis baru
Barangkali ya apa ya, mungkin Indofood mau mengeluarkan stable coinnya sendiri, apa namanya, IDRF. Barangkali gitu maksudnya, IDR Indofood gitu, IDR Food. Nggak tahu ya, barangkali. Yang penting kan kolateralnya ada kan, dan jangan algoritmik lagi kayak apa namanya, kayak USDC kemarin yang collab, bukan collab, bareng sama Tether kemarin tuh, jangan, bahaya itu. Nah, kalau kita ngomongin soal ini, ya kenapa ya semuanya jadi satu aplikasi lah gitu ya, super app gitu. Namanya juga super app, semuanya jadi satu aplikasi. Super app tuh ya kayak contohnya Gojek gitu loh, Gojek, apalagi temennya satu lagi Grab. Gojek kan dia udah ada, nggak cuma transportasi aja tapi lo bisa belanja, apalagi tuh ya lu bisa chatting kan, lu bisa kirim duit gitu. Shopee lu nggak cuma bisa belanja tapi lu bisa order makanan, maksudnya belanja barang retail ya, tapi lu bisa belanja barang, makanan, terus lu beli voucher, apalagi tuh lu bisa nabung di situ lewat si bank. Ya banyak lah, itu yang kita sebut dengan super app. Jadi semua tuh dalam satu aplikasi. Nah, kenapa pakai banyak app kalau bisa jadi satu kan? Yang itu sebenarnya dulu-dulu gitu ya, dulu-dulu tuh semuanya terpisah, sekarang ya jadi satu di dalam satu app. Dalam super app itu ya kita saat ini bisa saving, trading, payment, lending gitu ya, semua jadi satu kalau kita ngebahas soal super app di web3 nya. Ya contohnya sekarang kita bisa lihat kripto jadi pilar revenue utamanya gitu. Jadi bukan sebuah fitur tambahan lagi kayak dulu, mungkin sebuah website gitu ya, website karena ada biasanya payment gateway-nya menggunakan apa, PayPal, terus apa dan segala macam. Dan sekarang karena sudah ada kemudahan Web3 Connect Wallet, tinggal orang-orang apa namanya, memilih payment gateway-nya mau menggunakan Web3 kah atau menggunakan payment gateway konvensional gitu ya. Kalau dulu kan seperti itu, hanya seperti itu. Kalau sekarang sudah berubah trennya gitu. Nah, dan teman-teman tahu bahwa saat ini kan market 24 jam dalam seminggu ya. Weekend trading itu naik sekitar 300%-an. Ya volume perdagangannya. Ya kenapa? Ya karena saat ini tuh apa ya, global itu nggak nunggu weekday gitu loh. Dari manapun, kapanpun, ya lu menggunakan handphone, saat lo bisa bertransaksi menggunakan Web3 gitu loh. Weekend sekarang ya kalau gue perhatikan udah jadi tempat price discovery gitu. Dan ini bukan jadi sebuah apa ya, yang biasa kita sebut ini adalah weekend itu menjadi momen-momen yang terlalu banyak noise. Nah, justru di saat weekend kita bisa membuat sebuah analisa pasti gitu loh, untuk menduga hari Senin atau weekday itu akan terjadi apa, karena weekday kan tetap ya, weekday itu yang paling aktif dibandingkan weekend gitu. Dan Codify ya, jadi teman-teman perlu pahamin dan ketahui bahwa memang ada berapa sih ya masalah yang ada pada DeFi sendiri. Balik lagi karena kompleksitasnya itu kan karena ribet, resikonya tinggi, terus banyak atau masih banyak ya, nggak mayoritas tapi masih banyak yang UX-nya pun buruk gitu. Sedangkan kalau kita lihat solusinya saat ini itu Codify gitu ya,
karena exchange itu kasih akses yang lumayan cukup mudah dan nggak ribet secara teknis. Jadi user experience-nya tuh dapat banget gitu loh kalau kita menggunakan CDFI. Ya CDFI itu banyak guys. Binance sekarang tuh CDFI. Dia checks-nya ada, tapi DeFi-nya pun ada. Bitget checks-nya ada, DeFi-nya pun ada gitu kan. Terus dan karena trennya pun makin meningkat diperhatikan oleh korporasi, institusi pun sudah mulai banyak yang masuk dengan alasan bahwa sekarang itu regulasinya khusus di Amerika juga ya, khusus di Amerika pun sudah mulai terklasifikasi dan terregulasi dengan baik, walaupun memang masih perlu penyesuaian dan segala macamnya. Di Indonesia pun sama ya, walaupun tergolong muda, masih prematur, tapi gue melihat pemerintah sementara ini memang cekatan dalam menyesuaikan momen atau zaman, tidak mau ketinggalan juga. Dan kalau gue ngelihat trennya pun pemerintah di Indonesia ingin menjadikan Indonesia itu sebagai hubnya cryptocurrency. So ya, ini menjadi perkembangan yang sangat baik juga untuk pasar yang ada di Indonesia. Dan karena institusi pun mulai masuk ke kripto, Volt lending pun ya, yang kita tahu sebenarnya tahun 2022 itu sebenarnya 0% guys. Penggunaannya 0%. Dan saat ini itu naik guys, di angka 22,8% yang meminjam dana ya, meminjam dana melalui DeFi. Nah, kenapa ini dilihat cukup menarik? Nggak cuma retail yang melihat ini dan institusional itu pun melirik ini adalah sebuah prospek. Karena apa? Resikonya terisolasi, terus fleksibel, aman, terus bisa juga di KYC. Dan pengalaman gue pun ya, dengan kita menjaminkan sejumlah kripto yang kita punya, kita bisa mendapatkan 2 atau 3 kali gitu ya, 2 atau 3 kali angka dari apa namanya, jaminan yang kita taruh di situ. Nah, ya udah, jadi ini bisa, bukan bisa ya, tapi dilihat sebagai pintu masuk institusi ke DeFi gitu ya. Nah, kita perlu juga ya tetap untuk reality check. Ini pun cukup penting menurut gue ya, karena ini bukan saham langsung ya, cuma klaim aja. Tetap teman-teman harus melihat ya 3 poin yang ada di sini. Claim custodial, dari mana sebenarnya kan tokenized equity itu bukan kepemilikan langsung. Jadi memang ini adalah cuma sebuah klaim aja yang bergantung pada struktur penerbitnya. Nah, terus teman-teman juga harus melihat poin kedua adalah produknya itu sebenarnya beda-beda, banyak variasi produk. Jadi nggak boleh disamakan, guys. Nah, karena variasinya pun signifikan antara produk tokenized stock, jadi memang banyak persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan guys sebelum teman-teman masuk gitu. Terus teman-teman harus paham juga bahwa likuiditasnya pun ya masih tipis gitu. Jadi
teman-teman harus benar-benar ngecek atau cross check on chain-nya, likuiditasnya tuh berapa kalau dibandingkan dengan sahamnya sendiri gitu loh. Apakah dengan angka sekian gitu ya, anggaplah TSLA, Tesla tokenize-nya ya, dengan angka sekian likuiditasnya itu masih layak untuk diinvestasikan gitu. Dan tetap teman-teman harus melihat berdasarkan tren dari si cryptocurrency-nya sendiri. Jangan sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk teman-teman masuk gitu untuk beli RWA atau tokenized stock di saat memang fasenya kripto itu lagi bear gitu ya. Sama aja bohong gitu maksud gua. Jadi teman-teman harus paham dengan tren. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita melihat berdasarkan recap, ya udah tokenized card itu naik kan 223%, tokenized stock naik 26 kali, Super Ape saat ini udah mulai banyak banget di mana-mana, orang-orang berbondong-bondong atau berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk menggunakan, berlomba untuk membuat super app tersebut. Lalu user yang menggunakan Vault Landing itu pun naik cukup pesat. Nah, kesimpulannya adalah jadi saat ini sebenarnya pemenangnya itu bukan yang paling canggih di sebuah teknologi gitu, tapi pada dasarnya yang bisa menggabungkan compliance, manage institusi, UX as a konsumen, dan composability gitu ya. Nah, jadi tugas kita tuh ya udah cari siapa sih yang bukan cari siapa yang lebih dekat ya, tapi kita harus cari yang mendekati gitu ya pada titik-titik convergence gitu. Produk apa sih yang mendekati titik-titik konvergensi ini? Jadi jangan asal pilih produk karena melihat temanya bagus atau melihat warnanya aja, visualnya bagus, atau menawarkan sesuatu yang too good to be true. Nah, teman-teman pun ya harus cermat terhadap mendudil ya, mendue diligence produk-produk yang saat ini tuh sudah mulai banyak banget dengan melabelkan mereka itu adalah produk Web3. So ya, oke. Nah, ini adalah materi yang cukup menarik ya buat kita perbincangkan. Kalau misalkan memang ini helpful buat teman-teman, so ya jangan lupa untuk give me thumbs up, kasih likes, dan juga teman-teman jangan lupa subscribe. Kita akan kembali lagi ya guys ke materi lainnya. Ini gue akan taruh di Google Drive, gue rapiin dulu, gue taruh di Google Drive. So yeah, I'll see you guys on the next videos. Happy weekend.